Oke, kita lanjutkan chapter 10. Judulnya adalah Advanced Topic in Software Engineering. Nah, dalam chapter 10 ini ada 3 topik utama. Yang pertama adalah Software Matrix, yang kedua Computer Aided Software Engineering, dan yang ketiga Software and the Web. Oke, kita akan bahas ketiga subtopik ini. Yang pertama, Software Matrix. Bahasa Indonesia dari Software Matrix adalah pengukuran perangkat lunak. Nah, bagaimana kita mengukur suatu perangkat lunak? Perangkat lunak itu diukur secara quality, jadi kita tidak bisa mengukur seperti angka pasti. Seperti kalau misalnya kita mau mengukur tinggi badan seseorang, tentu ada satuannya yaitu sentimeter. Kita tinggal ukur menggunakan alat ukur jarak gitu atau satuan sentimeter. Atau kalau kita misalnya pengen tahu berat seseorang, si A dan si B mana yang lebih berat, kita tinggal timbang dan mendapatkan ukuran dalam satuan kilogram. Atau kita hendak melihat ada 2 buah mobil mana yang lebih cepat, kita tinggal ukur kecepatannya dengan satuan kilometer per jam. Tetapi kalau misalnya kita bicara ada 2 kue, mana kue yang lebih enak? Nah, di sini pengukuran tidak bisa sejelas mengukur tinggi badan, berat badan. 2 benda misalnya ada 2 makanan, mana makanan yang lebih enak, makanan A atau makanan B, mana yang lebih baik. Bagaimana mengukur tingkat keenakan dari suatu makanan? Nah, demikian pula dengan software. Bagaimana kita bisa memberi nilai satu software, nilai ini nilainya sekian atau nilainya sekian gitu ya. Nah, perangkat lunak nanti kita akan coba belajar mengukur hal yang seperti abstrak seperti itu. Nah, tetapi apa sih tujuan pengukuran software? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas, yang kedua kontrol kualitas dan produktivitas, serta yang ketiga adalah pengambil keputusan. Pengukuran ada 2 macam, yaitu direct measure serta indirect measure. Direct measure itu mengukurnya lebih sederhana, lebih mudah. Misalnya line of code. Kalau kita pengen tahu software A dan B mana yang lebih baik, tinggal dilihat aja codingnya, mana yang lebih panjang codingnya, berapa baris, berapa lines codingnya. Kedua, execution speed, mana yang lebih cepat, software A atau software B. Yang ketiga, memory size, mana yang membutuhkan memori lebih banyak, mana software yang membutuhkan memori lebih sedikit. Yang keempat adalah defect atau cacat. Apakah pernah ada bug waktu di run dalam satu periode waktu tertentu, berapa kali error? Itu direct measure. Direct measure lebih mudah diukur. Sedangkan indirect measure ini yang lebih sulit diukur. Yang kesatu, functionality, mana yang fungsinya lebih bagus. So, apakah kita menggunakan Notepad atau menggunakan MS Word? Bagaimana cara mengukur MS Word lebih baik daripada Notepad? Nah, kita ukur berdasarkan jumlah fungsinya. Yang kedua adalah quality, kualitas. Yang ketiga kompleksitas, makin kompleks. 4 efisiensi. 5 reliability and maintainability, itu indirect measure. Nah, untuk functionality itu ada 3 metode pengukuran. Yang pertama adalah function oriented metric atau FP itu ya. Kon total kali 0,5 kali sigma 0,1 sigma FI. Mungkin nanti kalian bisa browsing di internet kalau ini apa sih artinya. Yang kedua HKM, saya akan jelaskan secara sekilas saja ya. HKM, Height Level Design Metric atau Henry Kaufa Metric, rumusnya ini berdasarkan jumlah fan in dan fan out. Mungkin kita sudah belajar beberapa chapter yang lalu fan in dan fan out. Jadi semakin banyak fan in dan fan outnya, maka HKM-nya semakin tinggi. Yang ketiga adalah Software Maturity Index. Jadi jika ada perbaikan software yang lebih baik, apakah ada FA, FC, FD? FA, FC, FD adalah fungsi yang ditambahkan, add, C itu fungsi yang diubah, D itu fungsi yang di-delete. Jadi kalau kita membuat satu software versi yang lebih baru dengan FA lebih banyak, atau banyak FC, atau banyak yang dihapus, FD, maka maturity-nya akan makin kecil, semakin tidak dewasa. Artinya kalau orang sudah dewasa, software sudah dewasa, itu tidak perlu lagi di-upgrade. Itu Software Maturity Index. Berikutnya yang B.
Yang B itu Computer Aided Software Engineering atau CAS. C, Computer Aided Software Engineering. Nah, apa sih kok CAS ini? Nah, sebelum kita bahas CAS ini, kita lihat dulu kondisi saat ini sih seperti apa. Perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan software. Perusahaan-perusahaan itu banyak yang membeli atau membuat software, mendevelop software, membuat project suatu software baru. Tetapi kebanyakan setelah software tersebut dibuat, banyak yang tidak digunakan. Itu berdasarkan survei hampir 47% software udah dibeli mahal, mungkin harganya sampai miliaran rupiah, tetapi waktu diinstal di perusahaan tidak jadi digunakan. Yang kedua adalah perusahaan sudah membuat software, sudah bayar, tapi developer atau programmernya tidak selesai bikin, tidak selesai buat softwarenya itu 29%. 19% itu software yang dibuat tuh dibatalkan oleh si pemilik perusahaannya. Yang keempat adalah software yang dibuat tuh masih harus diperbaiki, itu sebesar 3%. Setelah diperbaiki baru bisa digunakan. Sedangkan software yang benar dibuat dan langsung diinstal, langsung digunakan itu hanya 2%. Jadi dari sini kita lihat bahwa banyak sekali software-software yang tidak jadi dibuat atau software yang tidak selesai digunakan, tidak di macam-macam gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi hal ini kita menggunakan bantuan yang namanya CAS. CAS adalah satu disiplin ilmu, itu ya, disiplin ilmu menggunakan sistem engineering, bertujuan untuk mengurangi problem dalam pembuatan software dengan diharapkan dengan menggunakan CAS, bantuan dari Computer Aided Software Engineering, software dapat membantu seorang programmer untuk membuat suatu produk itu berhasil dan dapat digunakan. Itu yang B. Berikutnya yang terakhir itu yang C, itu software and the web. Apakah website, ada satu pertanyaan, apakah website dapat digolongkan sebagai software atau hanya sebagai tampilan biasa saja? Nah, untuk menjawab ini, kita harus lihat kemajuan dari suatu website. Website dulu pertama kali disebut dengan static website. Jadi websitenya tidak bisa berubah. Harus diprogram ulang, website baru bisa berubah. Kemudian website itu dilengkapi dengan form. Jadi kita misalnya ada daftar tamu, kita bisa ngisikan komentar atau keluhan terhadap satu website. Yang ketiga adalah site with dynamic data access. Jadi websitenya sudah ada datanya. Jadi misalnya email gitu ya, Gmail, itu website yang memiliki akses data. Kemudian yang keempat adalah dynamically generate website yang bisa berubah-ubah sendiri. Contohnya Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu website tapi jumlah barang, jumlah produk bisa otomatis berubah tergantung pembelian atau penjualan. Dan yang terakhir adalah web software application, web based software application. Maksudnya apa? Mungkin saya pernah bahas lagi itu, ada satu restoran atau rumah makan membuat program untuk kasirnya tetapi berbasis web. Jadi di meja kasirnya untuk memasukkan order atau makanan yang dipesan itu bentuk tampilannya sudah website. Fungsinya buat apa sih? Dengan menggunakan website seperti ini, si pemilik restoran itu misalnya berada di rumahnya atau di tempat yang jauh dapat memantau penjualan atau ya penjualan dari restorannya saat itu secara real time, apakah sedang banyak pengunjung, customer atau tidak. Karena dengan menggunakan website itu datanya bisa terakses di seluruh dunia. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari kemajuan website ini sudah jelas sekali bahwa website itu dapat digolongkan consider as a software, sebagai software. Nah, desain website itu banyak, ada beberapa macam. Ada yang paling sederhana itu linear structure. Jadi di dalam websitenya hanya ada next sama previous. Jadi seperti kayak slide PowerPoint, hanya bisa maju atau mundur. Itu linear structure. Sedangkan grid structure itu bentuknya seperti ini, seperti gambar. Jadi kita bisa ke kanan horizontal atau ke bawah vertikal untuk navigasi dari websitenya. Berikutnya yang ketiga adalah mix hierarchy. Jadi misalnya di sini home page-nya utamanya, kemudian misalnya dia punya cabang, misalnya about us, product us, kontak us gitu ya. Nanti misalnya untuk produknya ada produk A, produk B dan seterusnya, tapi dia bisa pindah ke produk yang lain atau mungkin bisa balik gitu ya. Jadi ini namanya adalah mix hierarchy.
Sedangkan yang keempat adalah pure web, jadi suatu website yang boleh dibilang tidak terstruktur. Linknya bisa kemana saja, dari A bisa klik ke B, B bisa klik ke C, ke D, balik lagi ke A, dan seterusnya. Ini adalah namanya pure web. Oke, demikian untuk chapter 10. Jadi sekali lagi, chapter 10 tadi kita bahas 3 macam, yaitu pengukuran software, case, computer ID software, serta software and the web. Oke, sekian dan terima kasih.